Grup Bapak Dadan Ali Sundana, yang terhormat perwakilan DPRD Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Pangandaran atau yang mewakilinya, yang terhormat perwakilan Dinas Bapelitbangda Kabupaten, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran atau yang mewakilinya, yang terhormat perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran atau yang mewakilinya, Kepala yang terhormat perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran atau yang mewakilinya, yang terhormat perwakilan Asda 2 Bidang Ekonomi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran atau yang mewakilinya, serta yang terhormat seluruh tamu undangan yang hadir dalam diskusi publik tentang Indeks Pembangunan Manusia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat serta salam tidak henti tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang. Untuk membuka acara ini, mari kita membaca bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, sambutan dari Direktur Radar Tasikmalaya Group, Bapak Dadan Ali Sundana. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Inisiatif Kang Nandang, juga sahabat-sahabat dari pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari Pemkab Tasikmalaya, Pemkot Tasikmalaya, Pemkab Ciamis, Pemkot Banjar, dan Pemkab Pangandaran. Alhamdulillah
Hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan selamat datang di Geraha Pena Radar Tasikmalaya dalam acara diskusi publik ini. Dan saya sebagai tuan rumah atau yang punya tempat mengucapkan terima kasih ke inisiatif ya, Kang Nandang, karena memang di sini sering dilakukan diskusi publik untuk membedah permasalahan kita khususnya di wilayah Kriangan Timur. Dan kali ini menarik sekali karena saya ini sering bertanya-tanya sebagai jurnalis. Saya sejak dari sekolah SD tahunya negara kita itu negara berkembang. Jadi sampai sekarang saya punya anak udah mau lulus kuliah, kita masih berkembang kan? Negara berkembang ya kan, belum maju-maju kan? Iya. Tapi saya terkejut, tiba-tiba tahun 2045 kita ada tagline akan mencapai Indonesia emas dengan modal sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusianya bonus demografi. Saya pernah bertanya ke sahabat saya di Kementerian Dalam Negeri, Anda kan keliling Indonesia membawahi provinsi dan kota kabupaten. Ada enggak indikator bahwa kita akan mencapai Indonesia emas itu dilakukan di tiap daerah? Jawabnya apa? Belum ada. Nah, kenapa? Karena ini sumber daya manusia yang terdiri dari generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang dominan sekarang ini mau diapakan? Sebab faktanya sekarang ini ketika saya diskusi dengan sahabat saya yang di BI, Pak Heru, Pak ini, Kang saya takut, apa? Bukan bonus demografi, kita akan mendapati bencana demografi. Nah ini yang harus dilakukan. Nah makanya terkait itu saya bertanya-tanya, apa dong pemerintah daerah itu kan punya anggaran-anggaran besar, terus ada indikator untuk membangun IPM, diantaranya adalah pendidikan itu. Jadi selama ini hasilnya apa dong? Nah kemudian yang jadi pertanyaan kami juga, apakah Indonesia emas itu menjadi cita-cita kolektif seluruh rakyat Indonesia? Banyak yang nggak tahu. Saya ini wartawan, saya sering nanya, tahu nggak mau Indonesia emas? Nggak tahu gitu kan, mau seperti apa. Nah faktanya sekarang sumber daya manusia kita terancam. Terancamnya apa? Bagaimana banjirnya narkoba, miras, gaya hidup LGBT di kota Tasik aja LGBT 3.000-an. Itu kan itu yang tercatat, belum yang di ini. Jadi artinya apa? Kami memotret di sini ada upaya penghancuran generasi. Nah, ini tugas kita sebagai pemerintah. Kami senang media karena memang peran media itu sekalian saya sampaikan, media itu PES Indonesia lahir dari PES Perjuangan. Jadi dulu tokoh-tokoh pendiri bangsa ini mengelola PES, Pak Karno, Hatta, Syahrir, dan yang lainnya, tujuannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita harus merdeka. Dan setelah merdeka, PES itu masih berperan apa? Untuk menjaga cita-cita kemerdekaan. Satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terakhir, ikut serta dalam perdamaian dunia. 4 itu ada turunan juga ke tugas bupati wali kota. Nah jadi hal-hal ini saya pernah membaca di sebuah media nasional 30 tahun lalu ada analisis dari mantan pejabat CIA Amerika. 30 tahun lalu itu saya clippingnya digunting, zaman itu kan di clipping, saya simpan. Tapi saya baca waktu itu ada analisa bahwa Indonesia ini akan menjadi negara superpower. Waktu itu kata saya, impian aja. Ada indikator-indikator, ternyata emang indikatornya ada. Bahwa sumber daya Indonesia itu melimpah, usia produktifnya, sumber daya alam juga melimpah. Tapi pertanyaan kami, ini kami ya, orang ini, siapa sih negara lain yang senang Indonesia jadi negara superpower? Ya, kenapa indikatornya? Kita mayoritas, negara muslim. Kalau negara muslim kuat, berbahaya. Kan? Sekarang aja udah cawe-cawe kita ke Palestina, apalagi kalau menjadi negara kuat. Makanya yang terjadi adalah bagaimana generasi ini dihancurkan. Kita ada gap antara generasi milenial,
generasi Z, gen Alpha dengan kami ini yang generasi kelahiran 70-an. Nah, artinya dipisahkan seolah-olah. Jadi biarkanlah generasi itu, tapi ada hal yang kita lupakan bahwa ada yang tidak bisa berubah, yaitu attitude, akhlak, gitu kan. Nah, kondisi ini bisa kita potret semua, ada sesuatu yang jadi pertanyaan besar. Mungkin ini nanti ini saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pelecut bahwa kita semua, pemerintah dan masyarakat itu harus mewujudkannya bagaimana ini, termasuk kebetulan ini kan politik ya. Kami kemarin juga mengumpulkan calon-calon wali kota di sini untuk ditanya mau seperti apa ke depan itu. Jadi kami publikasikan, yaitu ada pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya kan, kenapa kita masih negara berkembang? Terus daerah dapat triliunan dana APBD dari DAK, DAU itu ada yang 3 triliun, 1,6 triliun, sekian triliun itu hasilnya apa? Dirasakan oleh masyarakat enggak? Ya mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa memberikan pencerahan, dan kami terima kasih sekali lagi karena bisa dijadikan tempat seperti ini. Dan terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dari pemerintahan, mungkin ini baru pertama kali ada yang bertatap muka. Saya dari unsur PES menyampaikan, mari kita bersahabat dengan PES, jangan takut dengan PES ya. Jangan takut diberitakan oleh PES, karena PES juga ada aturannya. Kalau PES salah bisa digugat secara perdata dan pidana. Ya, itu jangan takut, karena kita juga hadir di sini untuk sama-sama menjadi provokator seperti Kang Herman, provokator pembangunan, gitu kan. Jadi jangan takut, jangan takut. Malah kami juga takut dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, takut ketika salah memberitakan. Kami bisa disomasi, bisa dipidanakan, diperdatakan. Jadi itu. Jadi makanya ketika ada PES itu takut ada wartawan. Justru saya juga malu kan, kenapa orang takut dengan wartawan? Wartawan itu harusnya jadi sahabat. Ternyata takutnya mau diajak 86 itu kan, ada ini. Jadi selama kita tidak bermasalah nggak usah takut. Ada sedikit pantun di akhir ini pada pejabat ya. Ada pepatah Melayu lah, bukan pantun. Kalau takut terpercik ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut diberitakan media, jangan jadi pejabat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadan Alisundana yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pembukaan acara diskusi publik hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator kita, Ayu Sabrina. Tepuk tangan. Cek. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Jangan kaget ya karena moderatornya memang generasi Z. Jadi kita akan kupas topik yang berat ini dengan mudah dan menyenangkan. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah datang di diskusi publik kali ini. Akan membahas tentang topik yang sangat penting dan relevan di negara kita, Indeks Pembangunan ya, atau dikenal dengan IPM. Nah, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita soal arti dari angka-angka itu, apakah berdampak, apakah juga upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah khususnya di Priangan Timur ini sudah efisienkah atau justru boros ataupun mungkin tidak berarti gitu ya. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit pengantar itu, tapi kita akan bahasnya lebih lengkap dan lebih rigid dengan narasumber kita hari ini, Perkumpulan Inisiatif Pak Nandang Suherman. Silakan saya undang untuk ikut duduk di depan. Boleh Bapak di sini saja. Oke. Oke, siap. Nyaman. Sudah nyaman, Pak? Oke. Tentu kita tidak akan membahasnya berdua saja ya Pak ya. Sesuai dengan di bannernya ini, kita akan
mengupasnya juga dengan penanggap yang luar biasa juga. Kita akan undang dosen STIA YPPT Prihatim Tasikmalaya sekaligus tenaga ahli kebijakan publik pada beberapa kegiatan di berbagai daerah. Saya undang Ibu Ani Heriani MSI untuk maju ke depan, silakan. Baik, mungkin ada juga yang belum hadir ya Pak ya, nanti akan menyusul, tapi kita akan membahasnya dari sekarang mungkin ya Pak ya, karena memang saya lihat kisi-kisinya ini PowerPoint-nya sangat banyak dan harus dijelaskan mungkin ya, nggak bisa nunggu yang lain untuk bisa langsung membahasnya bareng gitu. Bisa dimulai mungkin? Bapak harus buka dulu apa? Bisa langsung ya. Terima kasih Ayu, Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, terima kasih. Saya mengucapkan alhamdulillah bisa bertemu muka difasilitasi oleh Radar Tasik. Dan ini saya sebagai mengawali bahwa sebetulnya produk ini riset yang dilakukan oleh Perkumpulan Inisiatif dan saya ralat bahwa saya bukan direkturnya, saya mah baru pasukannya. Direkturnya ada di Bandung, mungkin belum bangun ya karena nyusun proposal. Jadi tadinya mau harus bikin sambutan tapi kelihatan enggak, ini langsung. Dan ini sekedar ini hanya latar belakang. Jadi kami melakukan riset ini berangkat dari sebuah pertanyaan umumnya dari Padadan tadi itu kan, Padadan itu yang pertanyaan sangat mendasar, Padadan tidak mudah untuk dijawab gitu ya. Tapi kalau jawabannya politisi gampang, karena politisi itu menjawab mudah saja apapun pertanyaannya. Nah gitu, beda dengan birokrat lah, karena dia harus berdasarkan basis data dan macam-macam. Nah kami Perkumpulan Inisiatif itu yang concern untuk isu-isu governance di Bandung, dan ini sudah dari tahun berapa? 2000-an kita berdiri, 2003 ya. Dan ini juga produk dari era reformasi. Dan saya ini adalah salah satu kelinci percobaannya yang waktu itu, tapi bukan tapi oleh ITB yang sedang membangun proyek waktu itu di Jatinangor untuk perencanaan partisipatif yang melibatkan publik. Dan saya sebagai kelinci percobaannya yang ditemukan melalui mekanisme itu, dan ini orang yang dipersepsi oleh perguruan tinggi pada saat itu warga lokal tetapi punya keberanian, punya nyali yang untuk langsung melakukan. Saya suka menyerang terhadap pemerintah karena saya ini salah satu korban pemerintah waktu itu, apalagi zaman Orde Baru yang kayak gitu ya. Dan saya selalu mempertanyakan gitu pada dan yang tadi. Saya sangat sepakat. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan, karena mandat konstitusi tadi sudah dibacakan cukup bagus dan saya paling senang. Nah itu. Dan itu sebetulnya kehadiran Bapak sebagai pejabat pemerintah terus menjalankan konstitusi. Lamun Islam teh lamun dijalankan kafir atau ingkar lah kayak gitu, karena konstitusi kita adalah seperti itu. Nah, dan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, dan pemerintah melakukan potret terkait dengan itu. Itulah yang disebut dengan IPM. IPM sudah pada tahu bahwa sejak 90 kan mulai diperkenalkan oleh Mahbubul Haq di Bangladesh ya, dan diakui oleh dunia, dan ini dipromosikan oleh UNDP dan kita akui dan dijadikan salah satu indikator untuk melihat, memotret terhadap kinerja baik pemerintah nasional maupun pemerintah provinsi dan daerah dengan IPM. Itu selalu begitu. Bapeda udah sangat akrab beberapa itu, yang 3 indikatornya pendidikan, kesehatan, dan daya beli untuk melihat, dan itu harus diindekkan. Maka keluarlah angka-angka itu. Nah, kami melihat, memperhatikan BPS setiap tahun itu selalu melansir itu. Dan selalu kita akan temukan ada semacam karena BPS selalu ngurut kacang gitu ya. Paling tinggi mana, yang terendah mana gitu, ada itu. Itu dan setiap tahun dia lansir dan kita tinggal buka di web itu. Konteks Jawa Barat, IPM tertinggi pasti Kota Bandung. Di 84 sekian. Ya kan? Terendah mana? Cianjur. Yang kedua di Kabupaten Tasik, itu terendah dari sisi nilai akhir. Tasik sekitar 67 atau berapalah. Itu bayangkan dari 84 ke 67 ada berapa poin itu bedanya.
Nah kami melihat meningkatkan 1 poin itu ternyata tidak gampang. Bagaimana gapnya antara orang Cianjur, orang Tasik dengan orang Bandung kalau lihat data ini? Belasan itu. Nah itu. Terus kami mencoba, bener nggak sih realitanya seperti itu enggak gitu. Kami masukkan 2 unsur di dalamnya. Karena tiap daerah pasti beda sumber dayanya. 1 sumber keuangannya berbeda-beda. 2 juga layanan yang dia hadapi juga berbeda. Kota Bandung kan tidak ada remote area, remote control, remote area yang sangat ini. Tapi Kabupaten Tasik, ibu kota di Singaparna, wargana ya di Cipatujah, di mana gitu sangat jauh. Layanan juga sangat jauh. Nah, pasti Cianjur apalagi. Kota Tasik relatif lebih mudah kan. Banjar juga sama. Coba Ciamis, coba Pangandaran ya kayak gitu. Nah, kami masukkan 2 unsur itu dari aspek layanan dan sumber daya. Dan kami aspek layanan lihatlah ini apa populasinya. Kami lihat kalau untuk melihat IPM populasinya ke seluruh warga. Tapi kalau untuk pendidikan siapa dia penerima manfaatnya? Siswa. Yang menjadi kewenangannya mana? SD SMP. Itu rujukannya kemana? Dapodik. Dapodik adanya itu sejak 2019 data itu. Sebelumnya belum ada. Sehingga kami udahlah kita mulai dari Dapodik 2019 riset ini. Tadinya kami melakukan dari 2017. Tapi 2017 kami tidak menemukan Dapodik yang ada itu. Keuangannya kami rujuk kepada DJPK. Webnya sudah bisa diakses oleh siapapun di situ. Dan kami olah di situ, dan mengolahnya itu bukan sesuatu yang mudah juga gitu ya. Kami melakukan itu, melakukan analisis, dan ternyata setelah dimasukkan 2 unsur itu, yang tadinya Bandung sebagai tertinggi, kami lihat sekarang siapa kinerjanya paling bagus selama 5 tahun. Bukan per tahun, 5 tahun. Dari berapa? 2019, 2023. Kenapa 5 tahun? Tadi argumen Dapodik 5 tahun udah ada. Juga ini masa bakti kepala daerah. Maka kami kontekstualisasi. Ini mumpung mau pilkada serentak 5 tahun. Dan ini sebagai potret. Seperti apa sih Tasik itu? Seperti apa itu Banjar? Dan kami batasi di 5 ya. Banjar, Tasik, Pangandaran, Tasik Kabupaten sama Pangandaran. Garut tidak. Mana lagi yang suka masuk Priangan Timur itu? Sumedang mungkin ya. Dan kami nanti akan skenakan, oh Garut mungkin ditariklah ke sana. Nah yang gitu. Setelah begitu kelihatannya, bukan data yang kami olah, ternyata Tasik kalau pakai scoring BPS, itu yang 66 sekian itu, kedua terbawah, setelah kami masukkan 2 unsur itu, 2 variabel itu, oh Tasik itu kinerja paling bagus. Dalam konteks meningkatkan IPM selama 5 tahun. Berapa perubahannya kan gitu. Itu paling bagus Kabupaten Tasik. Berarti kinerja Pemda Tasik, nah kalau kita klaim di situ, itu dalam konteks IPM lebih bagus dibandingkan kota, dibandingkan Banjar, dibandingkan Pangandaran, dibandingkan Ciamis. Kan itu berapa nilainya? Perubahannya kota Tasik, Kabupaten Tasik itu terbesar di sini, paling besar selama 5 tahun itu, selisih kenaikan IPM-nya itu di 2,12 poin. 2,2 selama 5 tahun. Dengan mengeluarkan anggaran berapa dia untuk mencapai angka itu? Total anggaran yang digunakan per kapita itu sekitar 9 juta ya, 9,5 juta per kapita per orang dialokasikan. Dihitung dari mana? Dari seluruh belanja selama 5 tahun dibagi per tahunnya dengan jumlah penduduk. Tingkat efisiensinya siapa nih di antara 5 itu dalam membelanjakan APBD-nya dalam konteks meningkatkan IPM? Maka kami temukan juga ternyata Tasik Kabupaten. Yang paling boros mana? Banjar. Dia APBD-nya gede, APBD-nya kan gede lumayan. Kalau dibagikan per kapitanya lebih gede dibandingkan dengan per kapita kabupaten dan kota. Ternyata kinerjanya Banjar itu hanya ada di angka 1,33 poin. Nah, kayak gitu. Jadi Banjar, oh gede-gede amat. Tapi kalau pakai urutan BPS, Banjar ada di urutan 11 kan? Nasional, Jawa Barat. Banyak itu ke sebelah ke Jawa Barat pakai scoring BPS. BPS tidak memasukkan unsur APBD, tidak memasukkan layanan. Kami masukkan unsur itu. Ternyata Banjar itu kategorinya boros. Tasik Kabupaten paling bagus di seantero wilayah Priangan.
kalau Jawa Barat mana? Indramayu. Nah kayak gitu. Itu bisa dilihat di yang kinerja pencapaian IPM tuh di tabelnya. Itu untuk yang IPM. Maka pencapaian IPM itu Tasikmalaya kalau per kapita untuk meningkatkan 1 poin IPM yang apa? Ini nggak kelihatan itu. Bukannya itu terus di bawah. Nah itu. Bukan di atas lagi. Oh, ini yang hakim yang diserahkan itu. Jadi kos terendahnya itu Tasik kabupaten itu dengan 4,5 juta per kapita, maka dia bisa meningkatkan per 1 poin IPM. Kalau Banjar, dia membutuhkan dana untuk meningkatkan 1 poin IPM 15,4 juta. Kalau kota Tasikmalaya membutuhkan 8,2 juta untuk meningkatkan 1 poin IPM. Dan kalau Ciamis 6,7 juta. Seperti itu dibutuhkan anggaran untuk meningkatkan 1 poin IPM. Itu hasil pengolahan kami. Maka Tasikmalaya, Ciamis itu masuk kategori yang efisien. Kalau pakai scatter plot itu dibagi 4 ini. Banjar, Tasikmalaya yang boros, dan Pangandaran yang kategori tidak efisien untuk hal IPM-nya gitu ya. Itu di 5 kabupaten kota. Jadi Pangandaran yang tidak efisien, Tasikmalaya dan Banjar yang boros atau yang optimal karena uangnya gede, kinerjanya lumayan, tapi masih kalah sama Tasik dan Ciamis. Uangnya lebih sedikit tapi dia kinerjanya lebih bagus. Kita bisa lihat di yang scatter plot terus di bawah terus di bawah. Nah ini di bawah satu lagi. Nah ini kita lihat tuh, kami bikin 4 bidang gitu. Ini yang efisien, yang boros, yang tidak efisien, yang minimalis. Yang minimalis itu dananya sedikit, APBD-nya juga kecil, tetapi dia kinerjanya juga tidak bagus-bagus, di bawah rata-rata. Yang kami temukan di bawah dan di atas. Di bawah, kalau yang ke atas itu yang vertikal ya, itu adalah kinerja, yang ke samping itu adalah anggaran. Maka posisinya seperti itu. Lanjut. Sekarang untuk pendidikan. Yang pendidikan lanjut. Yang pendidikan. Oke, yang pendidikan terus bukan itu. Kalau enaknya sih saya sambil sambil saya menggerakkan itunya pakai ini. Yang pendidikan terus. RLS nih, yang rata di IPM pendidikan itu indikatornya adalah RLS. Apa itu? Rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah teh hitungannya kalau merujuk ke BPS bahwa setiap warga negara dihitung dari usianya kan usia dari 25 tahun ke atas. Beda dengan istilah sekarang yang gunakan BPS harapan lama sekolah. Kalau harapan lama sekolah pasti sudah belasan. Tapi belum digunakan sekarang. Tapi sebagai indikator parameter tambahan sudah dimulai. Nah, Tasik, siapa yang paling bagus dalam kinerja rata-rata lama sekolah? Yang kinerja rata-rata lama sekolah di Priangan Timur itu, kabupaten mana yang paling tinggi raihannya dari kinerja itu? Lagi-lagi rata-rata lama sekolah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya dibandingkan yang 4 daerah itu. Kalau dia di Jawa Barat, dia urutannya itu di urutan nomor 5. Itu ada yang tabel. Nah ini urutan nomor 5 yang Tasik gitu. Kenaikan RLS-nya. Yang berikutnya di Priangan itu setelah Tasik itu adalah Kabupaten Ciamis yang dia naiknya 0,375. Berikutnya adalah Kota Banjar, kenaikannya 0,31, dan yang terakhir yang berikutnya Kota Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya di bawah Banjar, dan yang terakhir lagi-lagi Pangandaran. Pangandaran itu baik IPM maupun RLS ternyata di 5 wilayah paling perubahannya itu paling kecil paling kecil lah kayak gitu. Tetapi dananya yang dia butuhkan
Untuk Pangandaran, ternyata mana yang paling gede yang punya duitnya? Yang paling gede itu untuk meningkatkan 1 poin RLS adalah Pangandaran. Berapa APBD yang dibutuhkan selama 5 tahun? Adalah 147 juta untuk meningkatkan 1 poin RLS Pangandaran. Kalau Kabupaten Tasik cukup dengan Kabupaten Tasik itu untuk meningkatkan 1 poin RLS itu 55 juta. Jadi gede tuh. Pangandaran 147, Tasik 55. Kota berapa? Kota 132. Kategori boros juga tuh. Gede uangnya, tapi kinerja tidak. Kalah sama Kabupaten Tasik. Ada apa itu? Itu yang harus nih Pak Ahdiat ya, Pak Ahdiat, maaf. Ini ketua DPRD, mudah-mudahan ini menjadi cermin. Ini seperti ini loh. Mau diklaim sama incumbent sekarang silahkan aja karena ini data ya. Kami bukan disponsori oleh siapapun ini. Untuk kampanye, nanti saya kontekstualisir dengan pilkada nih, gitu kan. Nah seperti itu. Ciamis membutuhkan dana 105 juta untuk meningkatkan 1 poin RLS. Rata-rata lama sekolah Ciamis. Dan Pangandaran 147. Jadi paling besar itu uangnya di Pangandaran, belanja untuk meningkatkan 1 poin RLS. Nah kayak itu meningkat ke, dan ini kalau masuk ke skater lagi di seluruh kabupaten yang yang 5 kabupaten ini tidak ada yang masuk kategori kalau pakai skater yang efisien. Tidak ada yang masuk juga yang minimalis, yang uangnya sedikit, kinerja kecil. Tapi masuknya itu di kelompok tidak efisien. Terus yang di bawah, skater yang di bawah. Terus. Yang tadi satu lagi di bawah. Nah ini. Itu jadi Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, Pangandaran itu kategorinya tidak efisien. Maksudnya apa? Duitnya gede, kinerjanya memble. Itu ada apa? Nah itu. Atau jangan-jangan para birokrat tidak nyadar karena tidak pernah melakukan analisis seperti ini. Aman-aman saja seperti tidak ada masalah. Yang masalahnya tadi pertanyaan Pak itu, jangan-jangan kita ini memang belanja ya belanja saja, usually biasa-biasa aja, tidak melakukan analisis yang cukup dalam terkait dengan apa sih problem utama di pendidikan. Saya misalkan temukan dan tidak ada Tasikmalaya yang bagus itu kalau dibandingkan dengan ini, itu masuk kategori boros. Berarti yang namanya rumah tangga boros, orang asal belanja, yang penting keluar duit. Anggarannya gede, apalagi mandatori. APBN kan tidak pernah menahan tuh untuk pendidikan. Begitu kami periksa, apa yang dibelanjakan, misalnya rata-rata daerah itu beli komputer dengan istilah digitalisasi, smart city yang kayak gitu supaya keren, padahal tidak dibutuhkan oleh anak belajar. Dan bukan itu yang bisa meningkatkan RLS. RLS itu tergantung dengan ketersediaan ruang kelas. Bukan ngebangun ruang kelas baru, tapi beli komputer, beli aplikasi yang kayak gitu, sehingga duitnya gede tapi belanjanya yang ngaco. Kalau bahasa saya mumpung karena saya ngomong begini karena saya orang Tasik dan saya adalah warga yang korban juga keluarga. Tidak meningkatkan SDM-nya padahal duitnya gede, kan gitu. Bukan miskin, enggak, bukan miskin ini. Salah belanja. Siapa yang belanjakan? Bapak-bapak di eksekutif. Dan yang kontrolnya DPRD juga sama. Tidak ada ngeh ke arah situ. Mumpung ada ini nih ketua DPRD, harus ada perubahan. Apalagi kalau kita ditantang untuk Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Kalau lihat data ini, apa kita yakin akan menjadi emas? Dengan rata-rata RLS di bawah SMA belum lulus, investasi datang ke sini, apakah orang sini akan ikutan bagian daripada yang memanfaatkan investasi tersebut untuk high tech? Enggak, dia akan menjadi menganggur karena dia tidak memenuhi kompetensi. Kalau dari sekolahnya rata-rata masih di bawah SMA, karena gitu. Iya, investasi mah naik gitu kan di DPM PT SPT gitu, tapi tidak menyerap anggaran nganggur ngalobaan. Bahkan sekarang itu kan fenomena SMK yang paling tinggi tingkat pengangguran di TPT-nya. Ada apa itu? Ada nggak upaya-upaya pemerintah untuk melakukan strategi memotret mencari tahu dan segera melakukan upaya-upaya strategi yang bisa merespon terhadap itu? Nah itu yang RLS. Dan RLS ternyata gede duitnya. Yang ketiga adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup untuk di Priangan perubahan
penambahan umur lah. Penambahan umur selama 5 tahun warga Kota Tasikmalaya itu selama 5 tahun hanya 1,1 di 2018 ke 2023. Yang tadinya UHH-nya di 2019 71,9, di 2013 272,97 garis yang paling bawah itu 1,1. Uang yang dikeluarkan oleh APBD ya selama 5 tahun per kapita itu di angka 3.567 atau 3,5 juta, 3,6 dan naiknya hanya 1,1 sehingga dia tingkat efisiensinya di Tasik itu 3,2. Kalau diurutkan di Priangan mana yang paling perubahannya tertinggi, perubahan penambahan usia yang paling tinggi itu adalah di Kabupaten Pangandaran. Pangandaran itu yang usia Pangandaran penambahannya lebih tinggi karena 1,16 tuh. Yang kedua mana yang paling tinggi? Ciamis 1,1. Oh Banjar 1,11. Jadi Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasik itu di bawah itu. Kota juga 1,1. Kabupaten Tasikmalaya di angka 1,085. Yang paling tinggi se-Jawa Barat kalau kita ingin menambah umur harus pindah ke Bekasi karena Bekasi Jawa Barat paling tinggi kan itu. Nah uangnya yang paling efisien tidak ada yang kategori efisien ini di Priangan itu untuk meningkatkan 1 poin UHH untuk Kabupaten Tasik dibutuhkan 1,7 juta per kapita per orang. Hitung aja kalau ingin meningkatkan umur harapan hidupnya 5 kalikan aja kali jumlah penduduk nggak akan mampu lah si APBD-nya kalau ingin meningkat karena rata-rata 5 tahun aja hanya 1,1. Kalau sekarang janji para paslon ingin meningkatkannya macam-macam itu tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan ya akan menjadi harapan palsu. Pangandaran dibutuhkan 3,6 juta per penduduk untuk meningkatkan 1 poin. Ciamis 2,1. Banjar itu yang paling boros itu dibutuhkan 4,9 juta. Banjar itu paling boros karena Banjar mah paling gede per kapita karena penduduknya sedikit APBD-nya lumayan, begitu dibagikan ya dia paling jatuhnya kan lebih besar. Kita lihat di bawahnya tuh skaternya di bawah yang tadi lewat 2 ke bawah terus satu lagi. Nah ini kalau untuk umur harapan hidup, Kabupaten Tasikmalaya itu masuk kategori yang minimalis. Uangnya sedikit, kinerja juga memang di bawah rata-rata. Yang efisien, Ciamis. Kinerjanya lumayan di atas rata-rata dan anggarannya di bawah rata-rata. Yang boros, Pangandaran, Kota Tasik, dan Kota Banjar. Itu 3 yang boros. Jadi Pangandaran, Tasik, Banjar itu harus diperiksa. Kenapa bisa seperti itu? Periksa aja di program kegiatannya. Jangan-jangan banyak membelinya intervensi-intervensi yang tidak terkait langsung dengan peningkatan umur harapan hidup. Dan yang terakhir di indikator IPM itu adalah ekonomi. Yang cukup menarik di ekonomi, kan ekonomi itu dihitung kalau sekarang dari pengeluaran warga. Semakin dia belanja banyak pengeluaran, ya semakin tinggi pendapatan itu asumsinya. Mana daerah yang paling tinggi pengeluarannya? Di Jawa Barat, Kota Bandung. Dan paling tinggi juga perubahan peningkatannya selama 5 tahun. Kalau di 5 wilayah ini yang disebut Priangan Timur, yang paling tinggi perubahannya itu dari pengeluaran masyarakatnya itu adalah Kota Tasikmalaya, Rp712 pada saat APBD mengintervensi Rp3.283 per penduduk, maka Kota Tasik meningkat pengeluarannya menjadi 712. Jadi dia meningkat lebih sejahtera dengan angka segitu. Belanja tuh si APBD si Kota Tasik itu segitu meningkatnya warganya. Tetapi yang aneh, Pangandaran itu begitu diintervensi ekonomi oleh
Pangandaran bukannya meningkat, pengeluarannya malah kan minus. Pangandaran itu satu-satunya saya perhatikan, loh kok kenapa ini minus? Kalau ada ahli ekonomi yang lebih ini harus dibongkar nih, kenapa bisa minus seperti itu? Kemarin waktu diskusi dengan Bappenas, jangan-jangan karena Pangandaran dia dari pariwisata, dan pariwisata waktu Covid kan langsung tutup ya. Jangan-jangan, tapi itu harus diteliti lebih dalam. Kami tidak meneliti seperti itu, tapi dilihat dari pengeluaran Pangandaran itu warganya minus, bukan nambah. Padahal APBD belanja. Itu Pangandaran tuh. Yang Pangandaran yang minus tuh, yang di minus 75, selisih kenaikannya 75 poin turunnya, padahal belanjanya 1.824 kan. Nah, kalau di unit cost kan dia minus juga ya, karena pembaginya minus gitu kan, di matematik seperti itu. Nah, kayak gitu. Ini adalah potret yang selama ini, oh iya, kalau untuk ekonomi ternyata dan kita periksa bahwa ekonomi dibandingkan dengan kesehatan, pendidikan itu relatif kecil di APBD. Yang paling gede kan tentu saja karena mandatori dan tidak berubah sampai hari ini adalah pendidikan, kesehatan. Tetapi pendidikan itu untuk meningkatkan 1 poin RLS selama 5 tahun tidak ada daerah yang bisa mencapai itu. 1 poin. Nah, untuk balik lagi ke konteks ekonomi, Tasikmalaya itu belanjanya dibutuhkan Rp504 per kapita untuk meningkatkan per 1 poin Rp1 pengeluaran. Dibutuhkan 504 perak belanja APBD supaya meningkat pengeluaran si warganya seperak Rp1. Ciamis Rp287 untuk meningkatkan 1 poin. Pangandaran minus, dia mah ada jealous atau apa tuh Bu Ani ya kayak gitu. Kota Tasik dibutuhkan 712 dan Banjar itu dibutuhkan 624. Ini adalah, terus berikutnya yang nanti skaternya itu posisinya tuh. Terus di bawah satu lagi. Ini posisinya bahwa Kabupaten Ciamis itu yang masuk dan Tasikmalaya yang minimalis untuk ekonomi. Karena dia dananya juga kecil, kinerjanya juga tidak di bawah rata-rata. Yang boros lagi-lagi Banjar dan Kota Tasikmalaya. Pangandaran tidak terpotret oleh sekitar ini karena dia ada di minus, di bawah sekali, tidak terjangkau oleh komputer karena dia minusnya tinggi gitu. Jadi tidak tergambar. Nah, kayak gitu. Maka ini adalah potret IPM-nya yang hari ini sampai di 2023 ya Bu Ani. Sekarang masuk di 2024. BPS belum keluar, belum, sebab nanti dia mengeluarkan nanti di semester pertama di 2025 dia, atau tribulan atau apalah BPS itu. Nah, lanjut, saya ingin menghubungkan antara potret ini dengan kapasitas fiskal, karena seringkali kapasitas fiskal itu abai menjadi perhatian. Padahal kapasitas fiskal daerah ini pemerintah selalu mengukur dari sisi pengelolaan keuangan daerah itu dengan indeks ini. Kapasitas fiskal ada regulasinya, hampir tiap tahun berganti. Saya rujuk regulasinya PMK nomor 84 tahun 2023. Dan ini definisinya saya browsing. Ini kapasitas fiskal itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Itu menurut dia di PMK tersebut. Oh, dievaluasi. Sehingga nanti bikin 3 kategori atau 5 kategori untuk PMK ini. Ada yang kapasitas fiskalnya sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Di 5 klaster. Di bawah. Nah, ini potretnya seperti ini menurut PMK nomor 84. Di 5 kabupaten kota ini tidak ada, kecuali Pangandaran ya. Pangandaran itu dari sisi kapasitas fiskal, Pangandaran itu sangat tinggi. Uangnya gede Pangandaran mah, sangat tinggi. Tapi tadi kinerjanya kayak gitu. Ini yang 2024. Kami 2023 kesana punya, cuman belum seluruhnya selesai. Ini yang 2024 aja. Mana yang sangat tinggi itu adalah Pangandaran. Berapa rasionya? Itu 2,010. Yang sangat rendah Ciamis. Paling ripuh Ciamis. Yang 2-nya atau 3-nya Tasik itu rendah, Kota Tasik rendah, Banjar juga rendah ya. Yang sangat tinggi itu. Nah, saya keluarkan datanya, angkanya ke bawah. Yang 2024.
Rumus kapasitas fiskal kan pendapatan daerah ditambah dengan silpa lah, atau ada pinjaman masukin silpa, itu rumus pendapat itu. Dikurangi kan gitu tuh, PMK teh dikurangi DAK. Kan DAK nggak bisa digunakan untuk apapun kan? DAK fisik non fisik itu kan gede tuh setiap daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Dadan. Belanja pegawai kan, belanja pegawai kan tidak boleh digunakan di luar itu pasti protes kan si Pemda. Apalagi belanja transfer dari kabupaten ke desa bagi yang punya desa. Banjar kan sekalipun kota masih ada desa, dia ada dana transfernya. Kota nggak ada dana transfer. Dana kelurahan mah bukan dari ini, dia ada transfer dari langsung dari pusat kan. Nah setelah dikurangi seperti itu, ini hasilnya. Jadi yang secara nominal yang paling gede KFD-nya tahun ini itu adalah Kabupaten Tasikmalaya ya, 380 miliar. 687. Yang kedua Pangandaran 627. Yang ketiga Kota Tasikmalaya 572 miliar. Banjar 57. Oh, yang keempat Ciamis 387 dan Banjar 227 kapasitas fiskalnya. Tapi jangan lupa kapasitas fiskal ini termasuk juga hasil dari PAD. Makanya saya keluarkan PAD-nya tuh. PAD di 5 itu tahun ini, PAD-nya Kabupaten Tasik di 380 M. Kota Tasikmalaya 353,6 M. Kota Banjar 156, Kabupaten Pangandaran 240 dan Kabupaten Ciamis 264. Itu PAD-nya karena menyumbang terhadap KFD. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu semua, bisa nanti ditanyakan ke birokrat, PAD itu ternyata masih kene bukan asli itu mah, karena sebagian yang sumbernya dari rumah sakit harus dikembalikan kan, nggak bisa digunakan untuk pembangunan, harus balik ke rumah sakit. Kantun ditaruh sabaraha tah RSUD Singaparna, kudu dibalik ke sabaraha RSUD Sukarjo, sabaraha nu Ciamis, sabaraha Banjar gitu. Kurangi aja tuh PAD-nya udah itu. Itu pasti berkurang drastis, hampir 50%. Dan sisanya Bapak Ibu semua, yang paling besar digunakan untuk apa sih PAD itu? Tahu nggak? Yang paling besar ternyata setelah saya cek ya, yang paling besar itu digunakan untuk meningkatkan pendapatan ASN. Dalam bentuk apa? Tambahan penghasilan. Padahal dia sudah dapat tuh dari APBN. Tanya tuh ke Pak Teddy, ya Pak, tapi TPP dapat kan? Berapa Pak TPP-nya tuh Asda? Tanya tuh, tanya ke warga, ningkat sabar. Yang tadi warga mah hanya rupiah segitu, tapi ASN ya jutaan. Itu kan ada ketimpangan dan warga tidak sadar. Anger we taat bayar pajak, padahal pajaknya digunakan untuk memperkaya para aparaturnya. Itu bagi saya ini tidak adil. Kalau pakai syariat Islam, yo mesti ditegur yo, mesti ditegur ya teh, ku Allah. Gitu. Dari orang maka karena lupa terhadap itu Pak Udi ya tidak akan teguran. Ketimpangan ini ya bagi saya ini sesuatu yang sangat ironi. Oh TPP masih ada loh, kan tidak melanggar aturan? Yes, tidak melanggar aturan karena dibolehkan. Tetapi di mana moralitas Anda? Kalau bagi saya, orang mah susah tuh, iya mah numpuk-numpuk. Sekda berapa sih di Kota Tasik? Sumedang sekda itu paling gede tuh di wilayah itu. Dan saya kritik. Tasik lumayan kan, Pak Ipan kemarin sebelum pensiun tuh, ini TPP-nya kan, karena mereka yang ngolah, mereka yang paling diuntungkan. Ini persoalan di mana itu moralitas kalau bagi saya. Nah ini sengaja saya ungkapkan dan saya udah ingatkan kepada para paslon. Anda kalau berikutnya, para paslon hari ini itu kan semua menjanjikan yang indah-indah. Tidak ada satupun paslon yang menjanjikan sesuatu yang susah. Berikutnya nih, saya ngikutin debatnya yang oleh Radar itu, yang kabupaten, yang kota, ya ini saya ikutin beberapa desa. Loh ini semua ngimpi saya bilang, karena mereka tidak pernah berhitung berapa kapasitas fiskal. Kan mereka ada duitnya di situ. Dan dari mana itu duit? Nggak mungkin kan dari bohirnya yang ada sponsor tuh dia bayar, nggak mungkin. Pasti dari APBD. APBD dari mana? Salah satunya PAD. PAD dengan apa? Ya tingkatkan pajak. Diudag-udag pajak mah. Tasik menggunakan strategi untuk blow up setiap kita hasil transaksi di restorannya, diberi hadiahnya. Itu jebakan Batman juga tuh. Oh ketahuan ini berapa kan gitu. Di Sumedang bikin apa? Perda yang untuk parkir, wah yang itu macam-macam tuh. Karena apa?
Dan ternyata hari ini Bapak Ibu semua kita bisa cek kecapai enggak itu target-target di PAD. Apalagi gitu. Rata-rata tidak tercapai. Dan tahukah Bapak Ibu semua bahwa PAD itu di Kota Tasik buat semua ya, PAD itu hanya menyumbang terhadap pendapatan daerah itu tidak ada yang sampai 25% PAD itu. Kalau nah ini tidak ada yang 25%. Itu kan yang paling rendah mana? PAD penyumbang Ciamis hanya 10,7. Terus Kabupaten Tasik hanya 11. Tapi kalau lihat mobilnya anggota DPRD atau ketua DPRD kan mewah. Rata-rata sudah kelas yang inilah. Saya juga dalain anggota DPRD gitu. Nanti Pak Budi tunjukkan bahwa keprihatinan. Ini loh seperti ini. PAD juga rendah. Tuh. Kalau saya gitu. Biar yang lainnya ngikutin. Wali kota yang nanti jangan difasilitasi dengan mobil baru kan gitu ya. Karena setiap ganti wali kota langsung beli kan. Dan lumayan itu. Kalau wali kotanya dia pakai angkot, saya yakin eselon juga pakai sepeda tah. Gitu kalau saya. Dan itu pernah dilakukan siapa? Jimbrane. Jimbrane itu yang di Jimbrane itu karena saya logatnya logat Bali. Jimbrane. Itu. Dia begitu jadi bupati waktu itu dia pakai hartop tua. Begitu pakai hartop tua, kepala dinas dijual tuh yang namanya Innova. Apa waktu itu bukan Innova, belum ada Innova ya karena sudah deh. Ganti semua. Nah yang gitu. Nah kita butuh kepemimpinan ke depan itu paslon itu ada kepemimpinan, bukan menunjukkan kemewahan. Di abring-abring paslon teh mobil mewah gitu kan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh paslon itu. Dia juga nanti begitu terpilih akan berperilaku mewah seperti itu. Dan dari mana biayanya? Dari kita-kita sebagai warga pembayar pajak. Kalau bagi saya itu sebetulnya pesan yang mau saya sampaikan, menyadarkan kepada publik. Ini jangan seperti ini loh. Paslon ini harus membaca denyut nadi warganya dengan potret yang tadi Pak. RLS-nya juga can begitu bagus, penghasilannya juga masih ribuh gitu ya. Nah, guru-guru minta dialokasikan fasilitasnya yang lebih mewah di atas rata-rata warganya. Nah, bagi saya itu sesuatu moralitas. Memang tidak melanggar, tapi moral Anda di mana sih? Ya, seperti itu tuh. Bagi saya tuh ini sesuatu ada yang salah. Berarti ini lagi saya mengutip terhadap pernyataan kepala daerah Bojonegoro beberapa tahun lalu yang dari PAN itu, saya lupa lagi namanya, dari Muhammadiyah. Tidak ada daerah yang miskin, jadinya gitu. Karena dia udah menjalankan itu. Kecuali salah tata kelola. Persoalan tata kelola, masalah profesionalitas ini sering dipidatokan tetapi jarang dipraktekkan. Ini menurut saya juga pesan kepada para paslon, mudah-mudahan di sini ada para tim ses gitu ya. Dan saya sering menantang, yuk bagi-bagi yang sering diungkapkan oleh paslon ini di Kota Tasik, mari kita bedah dari mana itu duitnya. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang mau beradu argumen dengan saya terkait dengan itu. Beradu, saya enggak, bahkan untuk forum ini saya mau hadir nih, kalau mau kita berdebat ya. Karena ini terbuka kan boleh ya Pak Dadan yang gitu. Karena ini Anda jangan menjanjikan sesuatu seperti siapa Churchill. Politisi itu katanya membangun jembatan padahal tidak ada sungai. Kayak gitu. Ya kan gitu. Iya kan gitu. Tapi dipercaya aja ke publik teh. Berarti goblok oke cing teh publik nah cing teh. Iya Pak. Nah, saya ingin mengingatkan itu. Maaf kalau saya katakan karena saking ini saya melakukan apa kalau tadi tuh diskusi dengan Pak Dadan, saya teh ngadakwahan kieu teh 20 tahun lebih kayaknya ya. 20 tahun, Pak. Tapi belum kelihatan nih para penerusnya. Saya sudah berubah, dulu masih ganteng, Pak. Saya keliling Indonesia dari mulai Aceh sampai Sabang gitu ya. Belum kelihatan ini para junior yang mendobrak kepada Pemdanya masing-masing. Kalau saya di Sumedang tanya ke bupatinya, tanya ke sekdanya, itu gimana tuh perilaku Panandang? Tanya aja. Dan produknya apa, karyanya apa? Salah satunya adalah saya bersumbangsi ini terhadap hasil ini kepada Pemkab seluruh Jawa Barat juga melalui tangannya sekretaris daerah di Pemprov Jawa Barat karena itu ya mantan dari sekdanya Sumedang. Jadi sohiblah. Gitu. Saya berkolusi, bernepotisme dalam urusan kebaikan itu mah, gitu ya. Saya kira mumpung Anda menjadi gitu, suarakan ini. Dan dia sangat mengendorse ini. Kami undang Bappenasnya dari kemarin didiskusikan terhadap ini. Dan tidak ada yang menolak. Masukkanlah unsur itu. Memotretnya dengan kapasitas fiskalnya, termasuk juga problem layanannya.
Saya kira itu. Nah ini kalau yang itu kan janji politik ya, sudah pada tahu semua. Saya baca bantuan A, bantuan B gitu, ningkatkan ada, itu mana duit najing teh. Bahkan ada lagi yang menjanjikan bukan kewenangannya Pak, ya kan? Tapi KPU ke cicing deh, ngoreksi KPU nage. Padahal koreksi, dia harus koreksi karena sekarang RPJP itu sudah guidance dari pusat. RPJP-nya di sini harus ngikutin pusat kan, termasuk yang di Tasik. Saya baca rantek RPJMD Tasik. Saya baca tuh ranteknya Bu. Oh ini dia visinya harusnya ini kan ada tuh. Indikasi visinya harus ABCD. Begitu saya cek di dokumen itu, enggak, jangan-jangan tidak dibaca cing teh. Ya, padahal Bapeda Tasik sudah menyediakan ya. Di kabupaten juga sama. Di Ciamis saya cek, oh enggak ya. Tim sespa yang penting sesuatu yang megalomania menarik supaya kapilih. Nggak dipilih mah urusan nanti kan, urusan ingkar janji mah hal yang biasa kan gitu ya. Nah jangan sampai ini dilanjutkan sampai ini menjadi kebiasaan dan ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Dari saya mohon maaf kalau terlalu menggebu-gebu. Demikian untuk sebagai pemantik, mohon maaf kalau rada panjang nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Cek. Oke. Cek. Bapak Ibu mungkin bisa di scan barcode yang ada di meja ya untuk barangkali ingin melihat data lebih rigid gitu kan. Karena memang hari ini juga hadir dari perwakilan pemerintah daerah Sepriangan Timur, juga ada perwakilan dari organisasi mahasiswa dan kampus-kampus ya Sepriangan Timur juga yang mungkin hadir dari Tasikmalaya gitu. Tapi nanti akan kita berikan segmen untuk bisa bertanya atau mungkin juga menyanggah data dari yang disampaikan Pak Nandang ya. Saya ingin beralih dulu ke Bu Ani mungkin. Bu, untuk menanggapi yang tadi disampaikan Pak Nandang. Nah ini ada beberapa daerah yang di potretnya itu tidak efisien gitu kan. Ada juga yang disebut boros mungkin. Nah dari kacamata Ibu, kenapa itu bisa terjadi nih? Apakah memang perencanaannya mengikuti kebutuhan atau tren gitu Bu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini menyikapi dari awal tadi sejak pembukaan Pak Dadan menyampaikan terkait dengan mau dibawa kemana gitu kan ya. Kalau saya berpikir kalau mau dibawa kemana kita harus tahu dari mana. Nah jadi tiba-tiba IPM naik sekian gitu ya. IPM naik sekian awalnya berapa kan begitu. Nah rata-rata orang berpikir itu ke depan, tidak melihat kita sekarang ada di mana gitu ya, ada di mana posisinya gitu. Nah jadi saya menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nandang, kita melihat secara umum ya, maju mundurnya satu negara, maju mundurnya satu daerah itu karena kebijakan publiknya. Nah jadi tadi perhitungan IPM bukan kinerja IPM, tadi kenaikan IPM itu salah kebijakannya, salah kebijakannya. Jadi kalau misalnya kita melihat yang sekarang terjadi di kita, di pembangunan, kebijakan pembangunan di kita, itu hanya berkutat dari segi kuantitatif. Nah, jadi hanya naik sekian, terus kira-kira kalau sudah nyampe 100, kita ganti indikator kan, ganti instrumen kan gitu ya. Mundur lagi ke bawah kan begitu, seperti kemarin perubahan ada di alat ukur ya. Alat ukur dari alat survei itu kan diukur. Nah, itu berbeda kan, kenapa ini jadi turun? Oh, ini beda instrumennya gitu ya. Nah, berarti kita hanya berkutat di angka di segi kuantitatif, tidak melihat kita dari segi kualitatifnya. Misalnya begini tadi di pendidikan ya Pak. Pendidikan misalnya tadi IPM itu kan pendidikan, kesehatan dengan daya beli ya, daya beli. Nah, sekarang di pendidikan kita bandingkan pendidikan zaman Orde Baru ya, zaman Orde Reformasi dengan pasca Reformasi dengan posisi generasi yang berbeda. Nah, saya pernah tahun berapa saya lupa lagi di Banjar itu waktu dulu Pak Wali Kotanya Pak Herman itu ada kajian di Bapeda, saya kebetulan tenaga ahlinya. Kenapa katanya di Banjar itu ada kebiasaan masyarakat kalau mau mencari sarana pendidikan itu ingin yang jauh, SD ingin yang favorit, padahal di depan rumahnya ada SD gitu kan.
Nah, terus di depan rumahnya ada puskesmas, kenapa dia ingin ke dokternya yang di Ciamis katanya waktu itu ya. Nah, itu sampai ada kajian di Bapeda waktu itu, ternyata di kita juga sama, tidak hanya berlaku di Banjar, di Tasik, di kota, di kabupaten. Kenapa sampai berjubel SD favorit kayak begitu ya Pak tadi ya. Jadi, kenapa seperti itu? Dan biasanya pagi-pagi menimbulkan kemacetan ya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara kondisi sosiologis di kita ya seperti itu, mencari yang tren, yang favorit, yang seperti itu ya. Tapi itu kan hanya berkutatnya dari segi kuantitatif. Oh, di sana ada sekolah yang ini gini kan. Nah, ini kan berbeda seperti yang waktu Orde Baru. Mungkin bapak-bapak yang hadir di sini ada yang waktu SD-nya produk Orde Baru kan? SD Impres ya. Nah, dulu SD Impres itu sangat luar biasa itu kan ya, mendekatkan sarana pendidikan ke ke pengguna tadi. Nah, sehingga tidak diperlukan misalkan saja biaya untuk transport dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada BOS gitu ya, sudah ada BOS pengelolaan pendidikannya. Kalau dulu kan iuran ya begitu ya. Malahan tanah-tanah SD banyak yang wakaf kan dulu itu ya. Kemudian banyak juga yang diambil alih oleh ahli warisnya juga kan, kasus-kasus yang seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat itu kita sekolah di sana, lihat kualitasnya. Tidak ada yang namanya gadget seperti itu kan. Tapi kita sudah bukan lagi hafal di luar kepala. Kalau hafal di luar kepala ada di buku ya. Kita sudah hafal dengan seperti itu, dengan posisi masih blackboard dan sebagainya. Kualitas justru kalau saya bandingkan itu lebih bagus dulu. Ya, apa yang terjadi sekarang di generasi sekarang dengan fasilitas pendidikan yang bagus itu ya, yang sering kita dengar kalau Musrenbang usulannya ingin SD-nya seperti ini, ingin komputernya begitu gitu kan ya. Nah, itu ternyata ada mental health ya, kesehatan mental yang ternyata terjadi di utama yang sekarang apalagi yang SD itu bukan lagi Genji ya, generasi alpha gitu ya, yang sudah terfokus kepada ini. Apa yang di ini yang mentalnya ternyata yang berubah. Mungkin kekuatan berpikir kuat kita yang generasi X dibandingkan dengan generasi ini karena posisinya yang golden age tadi ya itu lebih bagus penggunaannya daripada yang sekarang. Nah, itu dari segi kualitas. Jadi mungkin dari segi kuantitas ya bagus sekarang angka partisipasi kasar itu kabupaten itu 7, sekian kan. Ya kalau sekolah mungkin sampai SMP kelas 2 gitu ya, SMP kelas 2. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah sajalah sekolah di pus saja. Misalkannya supaya dari pendidikan itu kan aja dari segi angka. Yang penting mah tidak tahu kualitasnya bagaimana, yang penting mata-mata SMP kan gitu ya. Kalau tidak SMP udah aja masuk paket B kan gitu supaya nanti angka pendidikannya itu ini tidak dilihat dari segi kualitasnya seperti apa. Nah, kemudian sekarang dana tadi pendidikan ya yang dibilang boros tadi ya, dipakai untuk komputer. Kira-kira kalau itu dana sebagian besar untuk komputer, bagaimana manajerial dari proses pendidikannya? Kebanyakan komputer nanti nganggur gitu ya, nganggur tidak tahu bagaimana harus pakainya gitu ya, harus pakainya. Nah, saya masih ingat dulu ada kasus yang misalnya bapak ibu guru itu beli laptop untuk mengajar pada saat sertifikasi pertama kali cair. Kemudian tidak bisa menayangkan kan gitu. Sudah saja sekalian beli infokusnya kata saya gitu ya. Nah, ternyata pada saat beli juga infokusnya tidak bisa pakai juga gitu kan, tidak bisa pakai juga. Nah, jadi posisi manajer yang tadi bagaimana? Berarti harus ada kebijakan bagaimana memanage proses pendidikan pada saat dana pendidikan tadi dinilai boros itu. Jadi kalau memanagenya tidak benar juga gitu ya. Nah, tata kelola itunya. Makanya kenapa sekarang muncul transformasi itu. Sekarang sudah agile governance gitu ya, government, kemudian lagi adaptive governance. Nah, itu sebetulnya jadi bukan hanya slogan, oh kami sudah adaptive governance. Nah, tapi bagaimana tekniknya di lapangannya gitu ya. Sarana sudah ada, komputer sudah ada, anggarannya keluar kan gitu dana pendidikan. Tapi bagaimana mengelolanya? Sehingga bukan hanya angka yang dinaikkan, tapi kualitasnya juga dinaikkan. Sekarang kan banyak, tapi kenapa tadi tingkat pengangguran tinggi ya? Karena yang lulus dari sekolah itu tidak siap untuk bekerja. Apalagi sekarang era pasar bebas, tidak siap untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Nah, kenapa? Di laboratorium yang dipakainya apa gitu ya. Nah, kemudian lagi yang pada saat nanti masuk ke dunia kerja, sarana prasarana termasuk komputer. Ya, ini kan harus diupdate. Harus diupdate. Jadi kalau sekarang kita beli komputer dengan harga sekian di sekolah misalnya terus tidak dipakai, nanti kemudian beli aplikasi yang baru, itu kan terus saja harus diupdate gitu ya. Nanti ini kan akan tidak dipakai lagi gitu ya, pemborosan juga anggaran, nanti beli lagi anggaran tahun berikutnya. Nah, itu dari segi anggaran untuk pendidikan. Banyak juga yang tidak tercover ya, kita lihat misalnya kasus KIP ya, kasus KIP, berapa itu KIP yang bisa direspon oleh kita? Berapa? Banyak yang ternyata
mungkin tidak tepat sasaran gitu ya, KIP tadi, atau ada juga yang sudah masuk tapi ternyata persyaratannya tidak terpenuhi. Misalkan yang masuk ke kampus atau yang masuk ke sekolah-sekolah, banyak juga yang tadi seperti itu. Nah, kemudian karena merasa sudah tadi pendidikan gratis dengan adanya KIP, ini yang tidak dibangunnya kesehatan mental dari peserta didiknya. Tetap saja misalkan dia tidak dikasih semangat. Kalau dulu mah kita pengorbanannya tinggi ya, mau ke sekolah juga, jangankan mau ke sekolah ya, saya mandi saja itu harus sudah capek-capek karena tidak ada MCK di rumah kan gitu, harus ke sungai misalnya ya, ke sekolah juga jalan jauh gitu kan, dia berapa kilometer misalnya ya. Nah, dengan pengorbanan yang itu gitu ya, kita punya mental yang sebetulnya cukup kuat karena ditempa oleh segi geografis dan sebagainya. Tapi kalau sekarang segala dimudahkan kan, segala dimudahkan. Coba misalkan begini ya, di pendidikan, mengelola otak gitu untuk berpikir, kita cari HP aja berapa sekian kali sekian, tidak, nah langsung aja cari HP, selesai kan. Nah, berarti tidak ada pengelolaan dari manajerial itu dalam pendidikan. Jadi meskipun dananya ini, tapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik gitu ya, dengan baik, nah itu mungkin akan outputnya ya seperti itu. Jadi makanya kalau kita bicara kebijakan, mungkin harus bicaranya input, proses, output, outcome gitu ya. Outcome. Jadi kesalahan kebijakannya mungkin prosesnya kebijakan yang mana gitu ya, urutan ke belakang. Semacam dulu, sekarang ada mereka belajar kampus merdeka, kemudian di tingkat sekolah dasar menengah itu mereka belajar. Dari dulu juga sudah ada ya, kayak link and match seperti itu sudah ada gitu ya. Nah, tapi pengelolaannya kan malah kalau di level daerah itu membingungkan ya, membingungkan. Kenapa? Perubahan dari segi kurikulum juga sama berpengaruh ya, itu dari pendidikan. Nah, kemudian lagi dari kesehatan. Nah, apakah sekarang dengan adanya JKN, ya derajat kesehatan semakin meningkat atau semakin banyak orang yang sakit? Kalau mengukurnya dari pasien yang datang ke rumah sakit, ternyata semakin banyak orang yang sakit gitu ya. Nah, ternyata apa? Perubahan pola hidup yang tadi menuju sehat itu yang tidak dilakukan. Misalkan begini, kalau dulu sudah biasa ya, anak-anak SD sudah tahu juga 4 sehat, 5 sempurna kan begitu. Ya, tapi kalau sekarang tidak ada yang seperti itu, 4 sehat, kalimat nama wareg gitu kan ya, wareg. Nah, kemudian pola-pola seperti itu, misalkan sekarang bansos diganti pakai mie gitu ya. Mie, bisa nggak sih bansos pakai mie? Kan kita sudah biasa makan seperti itu, misalnya tidak lagi instan ya. Makanya kalau mau jadi generasi, mendingan jadi generasi instan daripada jadi generasi instan. Intan dari batu yang tidak ini digosok kan jadi berkilau kan begitu ya, mahal harganya daripada mie gitu ya, mie instan kayak begitu ya dengan modal tadi mie. Nah, kemudian lagi sekarang dari kesehatan, kita lihat sarana-sarana kesehatan. Sarana kesehatan memang sudah ada ya di kebijakannya itu masing-masing, misalkan di satu desa ada pustu, ada lain sebagainya. Ada lagi muncul kasus stunting kan. Nah, stunting tidak bisa diatasi dengan pemberian telur, pemberian buah-buahan, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena harus dilihat kesehatan ibu sejak ibu itu hamil gitu ya. Bagaimana kondisi kesehatan ibu pada saat hamil. Nah, kemudian pola hidupnya seperti apa. Nah, ini yang kebanyakan sekarang ya, mau lewat posyandu atau mau lewat apa, itu harus diajarkan juga bagaimana pola hidup yang sehat. Dan itu kadang, lihat aja coba. Warung keluarga atau tanaman obat keluarga toga hanya ada pada saat desa itu mau ikut lomba. Ya, sehari-hari mah tidak ada. Tidak ada, misalkan sudah saja tidak ada yang udah aja beli aja obat ini kan gitu ya. Mungkin berbeda kan dari derajat kesehatannya kalau kita beli obat yang tadi sumber kimia dengan obat yang herbal yang alami gitu ya. Itu dari segi kesehatan. Jadi pola hidupnya memang sarana kesehatan ada. Dananya juga mungkin ada lah gitu ya untuk pengelolaan kesehatan itu. Nah, kemudian lagi sekarang dari daya beli. Saya pernah bicara dengan orang BPS itu ya, bagaimana kalau BPS mau survei ekonomi, sensus ekonomi ya, kan daya beli yang dihitung, ya sudah saja kasih dulu bansos, bansos aja tutupan gitunya, kan berbeli gitu ya, belanja pakai bansos, terus langsung sensus, kan jadi naik tuh kan daya belinya. Jadi naik daya belinya, atau buka saja aplikasi pinjol, sok aja nama gampilnya, hoyong barang elektronik, terkedah datang ke toko ya, pakai apa sih, pakai aplikasi apa kan ya, aplikasi itu pakai marketplace dan lain sebagainya. Nah, berkembang seperti itu berarti daya beli kan jadi meningkat, gitu. Nah, jadi apa yang salahnya mungkin dari sana gitu ya? Satu, dari inputnya yang tadi kita mengukurnya hanya kenaikan IPM. Mungkin tadi Pak Nandang mengukurnya kinerja IPM. Nah, terus
harus dibandingkan yang tadi itu untuk mengukur kinerja IPM, inputnya itu berapa. Misalkan sekarang ya, kita mengukur aja ini mungkin Pak Asda ya, kita lihat kalau mengukur organisasi saja ya, pasti kita melihat jumlah penduduk, melihat luas geografisnya, wilayahnya, melihat anggarannya, kan begitu ya. Nah sama ini juga yang tadi misalnya, nah kalau sekarang misalnya kita mau mengukur IPM, inputnya itu berapa? Jadi dengan dana sekian bisa meningkatkan berapa? Kalau sekarang kalau mengukurnya hanya kenaikan, pasti yang inputnya sudah tinggi pasti akan terus tinggi, gitu ya. Tidak melihat berapa inputnya, berapa tadi penduduk yang dilayaninya, berapa luas geografisnya, ya. Kemudian berapa tadi ininya anggarannya berapa. Nah sekarang dari dari IPM ini muncullah wacana-wacana yang tadi dibawa ke ranah politik. Misalnya begini, sekarang muncul kan DOB baru ya, daerah otonomi. Saya dulu kemarin tenaga ahli Tasik Selatan gitu ya, jadi saya sedih pada saat saya menganalisa itu ya. Betul Tasik Selatan kalau mau tinggi ya, itu bisa sebetulnya ya, tapi potensinya itu harus maksimal supaya PAD-nya bisa meningkat. Nah Garut Selatan juga sama seperti itu. Sekarang kan banyak. Tasik Selatan belum turun dari Kemendagri, muncul lagi kajian Tasik Utara kan begitu ya. Nah, jadi yang harus dipikirkan bukan hanya rakyat miskin, tapi pemerintahnya yang miskin sekarang. Kenapa? Karena PAD-nya gitu kan ya, karena PAD-nya dari sini. Nah, belum lagi muncul DOB, kita hanya berbicara secara politik gitu ya, secara politik. Secara politik mah ya baguslah mendingan ada DOB. Kenapa ada DOB? Berarti ada pemerintahan baru tuh. Ada untuk bupati baru, ada untuk anggota dewan baru, ada untuk ASN baru, kan begitu ya. Harus kalau kita berpikir secara politik, mungkin alasan utamanya mendekatkan pada pelayanan. Tapi kan di era sekarang pelayanan itu tidak lagi manual datang ke itu. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dari segi pelayanan, penerapan e-government misalnya, pakai e-service gitu kan, itu bisa meskipun jauh. Nah tapi sekarang tidak berpikir kita pada saat secara politik tadi ada DOB, kita tidak berpikir apakah kita ini mandiri atau tidak. Kita jauh sebetulnya kalau kita ukur indeks kemandirian daerah, jauh tidak mandiri. Kenapa? Lihat aja bandingan antara PAD dengan dana alokasi. Besar mana? Pasti besar dana alokasi. Nah berarti kita itu tidak mandiri meskipun kita daerah otonom. Ya, nah sekarang kalau misalnya tadi terfokus ke tadi Pak Nana menyinggung terkait dengan TPP ya Pak. Nah itu sebetulnya kebijakan yang tadi kita melihat juga kenapa itu di posisinya di organisasi pemerintahan itu harus ada hal-hal yang seperti itu. Kita lihat sekarang perubahan kalau dulu ada manajemen PNS ya masih PP ya Pak. Sekarang sudah undang-undang ASN kan ya, ada di undang-undang ASN. Ada tuntutan dari posisi pemerintah itu dari mulai kompetensi dan lain sebagainya. Nanti kan tidak akan merit system harus sudah mulai diterapkan gitu ya di posisi itu. Memang tuntutannya seperti itu dan itu harus diimbangi dengan tadi posisi pendapatannya, kalau menurut saya begitu, harus pendapatannya. Nah, tetapi pendapatan itu harus diimbangi yang tadi dengan urusan moral kata Pak Nanda. Diimbangi juga dengan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat. Kenapa? Biasanya kalau ingin mendongkrak PAD, pasti yang dominan itu, yang punya leverage effect paling tinggi, pajak. Robihwe ayo nama NJOP, nah pasti PBB naik kan? Ya, tapi pada saat ini naik, ya, berapa kemampuan dari pendapatan? Jangan-jangan PAD-nya naik, pendapatan masyarakat terkuras. Kenapa? Karena bayar pajak. Bayar pajak. Sekarang kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah yang sekarang mungkin sudah mulai ya diberlakukan undang-undang itu ya 2025. Lihat coba berapa yang nanti akan ada semacam pajak kendaraan bermotor ya. Nah, pajak kendaraan bermotor yang dulu asalnya bagi hasil, ya sekarang sudah dirubah lagi kan ya itunya. Nah, sekarang kita lihat dengan posisi pembangunan. Di kita jarang ada masyarakat ya susah lah kalau kita ukur persentasenya ya, yang sadar terhadap segi administratif. Misalnya begini, kenapa harus ada PTSL?
Karena masyarakat tidak sadar tentang sertifikasi tanah, dianggap nanti gaduh SPPT teh gaduh tanah begitu kan. Padahal itu bukan sudah ini pada saat reformasi agraria ada undang-undang agraria misalnya ya. Kan ini harus perbaharui. Semua yang punya tanah harus punya itu ya kesadaran dari segi administratif. Sekarang lagi dari segi tadi pajak ya. Kalau sekarang pajak kendaraan bermotor dikelola oleh dinas ini, kemudian dia tidak diambil alih oleh tidak ada balik nama. Anu rusakna panginten jalan kabupaten mayar pajakna kaditu nomorna sabaraha teu dibalik nami. Nah, jadi seperti itu. Atau yang tidak bayar pajak, kita lihat banyak ya yang seperti itu. Kemudian lagi masalah yang kemarin berkembang rokok ya dan lain sebagainya. Nah, itu pajak-pajak seperti itu. Biasanya orang menyorot itu udah yang potensial itu PBB. Ya, kan seperti itu. Sehingga pada saat PBB sekarang kan NJOP pada saat mau ada Getaci ya, itu kan NJOP dirubah kan? Nah, kalau dirubah sekarang apakah seimbang nggak kenaikan pajak yang harus tadi dibayar di PBB karena kenaikan NJOP dengan nilai produksi dari tanah yang ada tadi? Kasus yang terjadi dulu di kota, kenapa sawah banyak yang dijual, dialih fungsikan, dikonversi lahankan, misalkan kenapa seperti itu? Karena memang nilai panennya, harga beras, harga gabah tidak seimbang dengan pembayaran PBB. Belum lagi harga produksi tadi, alsintan dan sebagainya, produksi pertanian ya, itu kemudian menurun. Nah, sekarang jadi tidak bisa kita misalkan mengukur pendidikan, kesehatan dengan daya beli, ukuran seperti itu secara kuantitatif apabila tidak bersinergi dengan indikator yang lainnya. Memang kalau ukurannya ya kita hanya seperti itu ya. Makanya tadi kenapa anggaran itu boros, misalkannya dinilai boros. Dinilai boros itu kalau menurut saya dari manajerial. Dari manajerialnya. Jadi pengolahannya itu. Maka kalau tadi dibawa ke masalah unsur politik yang tadi Pak Nandang singgung, ya mungkin seperti itu. Harus ada pesan yang disampaikan untuk nanti ke depan dan coba dihitung dari APBD-nya. Kalau yang janji sekarang tiba-tiba terpilih itu kan harus masuk tuh janji itu ke dalam satu bab di dalam RPJMD. Nah, kan itu harus dilaksanakan. Turunannya mau seperti apa? Sama halnya seperti kasus sekarang tuh? Makan siang gratis. Sekarang diganti makan bergizi gratis gitu ya. Anggarannya kan bukan APBN. Ya. Nah, anggarannya harus berbagi dengan itu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu sementara ya, nanti kita bisa berkembang lagi dengan dalam diskusi ya. Terima kasih. Baik, saya minta tepuk tangannya dulu. Setelah Bu Ani menanggapi, saya ingin melempar kepada audiens yang mungkin juga ada perwakilan dari pemerintah daerah ya Bu ya, se-Priangan Timur ada Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Garut juga ada, dan ada dari sektor pendidikan, kesehatan juga ada yang bisa mungkin mengomentari ya yang Kang Nandang tadi ucapkan. Ada? Mungkin? Dari Zoom. Oh iya, kita juga live siaran langsung ya dari Zoom juga. Ada dari yang dalam studio mungkin untuk menanggapi dari pemaparan Pak Nandang? Saya sedikit mungkin ke Bu Ani. Memang kami ini tidak hanya mengukur itu Bu, tidak hanya mengukur di hasil akhir, tapi kami melihat kenapa pakai kinerja, karena kami sudah memasukkan unsur anggarannya berapa tuh. Yang di situ sehingga kelihatannya keluar yang unit cost. Ya itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga kami memotret, oh ini menjadi boros, iya dia dananya gede karena anggarannya ada di APBD, kinerja yang BPS-nya memotret seperti kami hitung, oh ini kategorinya, apalagi kalau diperiksa misalkan di intervensinya, dokumennya apa, DPA aja buka, belanjanya apa mereka, kalau Mendagri itu sudah teriak-teriak, banyak yang salah balanya. Kemarin Prabowo ngulang-ngulang, sudah stop lah, jangan terlalu banyak perjalanan kan gitu ya. Kalau saya sering nyindir dulu, jalan rusak, tapi udah dialokasikan perjalanan agar menghindari tidak memperbaiki jalannya rusak, apalagi Kabupaten Tasik ya. Kabupaten Tasik itu parahnya bukan main kan. Bapak Ibu tahu enggak berapa persen sih APBD-nya Kabupaten Tasik untuk mengalokasikan jalan? Kecil sekali. Dan saya bandingkan Jawa Barat paling kecil. Dan itu tidak diakui oleh pemerintahnya. Ditutupi maksudnya, tapi masyarakat merasakan dan mereka juga tidak bisa melakukan itu, tidak melakukan komplain, ya kan? Di video sih ada, tapi kan belum viral kayak gitu. Nah kami itu Bu yang ini
memasukkan unsur itu budgetnya. Dan budget yang kami itu, maka dihitung tuh budgetnya. Oh iya budgetnya. Memang ini belum sempurna, tetapi paling tidak ini menjadi petunjuk awal. Sehingga kami beli label tuh, labelnya oh ini efisien karena bagus, uangnya sedikit, yang di bawah rata-rata kalau yang ini, tapi kinerjanya di atas rata-rata. Itu bagus, itu yang diharapkan, yang efisien. Tapi yang beberapa daerah itu lebih banyak di posisi yang klaster yang paling ini kanan bawah tuh, tidak efisien atau boros. Itu hitungannya gitu. Nah kami tahun depan itu sudah tidak pakai IPM ini Bu, IMM kan, indeks modal manusia, dan nanti indikatornya juga udah rada bertambah. Kalau sekarang kan IP hanya 3, nanti bertambah ada 5 kalau nggak salah, dan mulai berlaku, dan Bappenas sedang ngegodong. Nah jangan-jangan kalau saya mah berubah indikator ini untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak, karena ini loh Rami Jud, apalagi tantangan yang tadi kan, Indonesia emas dengan sekian, indeks emas diantaranya kan dari sisi pendapatan, ya kan, pendapatan warganya harus berapa ribu dolar tuh, gitu, yang gitu-gitu. Nah nanti ini berlaku 2025 diiringi dengan yang tadi perubahan undang-undang dan macam-macam. Nah seringkali ini abai. Saya kenapa concern dikontekkan dengan pilkada, karena siapapun yang terpilih, calon yang sekarang beredar, kalau tidak paham terhadap ini, saya sih itu sesuatu yang yang sangat ironi gitu Bu, janji-janjinya yang sangat luar biasa. Nah kami mengingatkan harus dilihat, dan juga ini pendidikan publik, jangan sampai publik selalu terus dibohongi, dikamuflase, jangan sampai seperti itu. Dan makanya saya nyeru kepada teman-teman mahasiswa ya untuk lebih menyuarakan. Tuntutannya sih keadilan, karena keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Pancasila gitu. Nah kita termasuk juga dalam mendistribusikan APBD ini. APBD di kita itu lebih banyak. Tadi Ibu Ani sudah nyinggung, indeks kemandiriannya rendah semua nih di Tasik gitu. PAD-nya juga tadi sudah saya tunjukkan di bawah 25%. Kalau dikurangi rumah sakit lebih jatuh lagi tuh Bu, lebih bawah lagi. Dan sementara tuntutan publik semakin nguat kan, sekarang tuntutan publiknya gitu. Nah oleh karena itu ini harus menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih lebih cerdas lah untuk mengelola. Ini masalah tata kelola Bu ya, tata kelola lagi-lagi, tata kelola gitu. Bukan melihat ini uji dari mana ngujinya, uji aja dia jejak rekamnya. Kali ini para paslon ini kan ada yang mantan pejabat publik, ada yang politisi gitu, ada yang ini, uji aja di situ. Keberpihakannya, ada yang anggota DPRD berapa kontribusinya terhadap ini, kebijakan apa yang dia bawa misalkan ya, kan ada yang dari provinsi itu apa kebijakannya, uji aja di situ keberpihakannya terhadap ini. Ada yang kalau birokrat mah lebih gampang, kalau menurut saya sih lebih gampang karena jejak rekamnya relatif lebih terbuka ya, lebih terbuka. Ada beberapa kan yang birokrat. Pengusaha juga sama, apakah pengusaha backgroundnya dia merusak alam enggak? Ya, jenis usahanya kan ya gitu-gitu aja tuh. Kalau menurut saya sih sederhana. Kalau Imam Syafi'i kan di dalam fikihnya itu, Pak Ustad, tanya we kata tanggana cenah. Sok ngabohong teu, sok nganyuk ka warung teu mayar teu, kan gitu ya. Itu aja perilaku Imam Syafi'i ya. Oh iya ya. Nah itu di kita sudah ada alpa yang gitu-gitu. Di dalam konteks pilkada. Tata kelolanya diperkuat, kalau pemimpinnya nanti bagus, saya kira akan dia mendelegasikan otoriti kehandapnya untuk mengontrol terus gitu. Karena ASN mah relatif lebih mudah Bu, karena nyontok we kepimpinanna sudah permisif, ya anak buahnya lebih parah lagi. Jadi kenapa pilkada ini menjadi pintu masuk menurut saya kritikal, karena itu tadi, karena kita masih secara umum baik ASN warga ngikutin pemimpin. Kalau pemimpinnya kita hasilnya bagus, saya kira insya Allah nanti ini akan diikuti. Yaitu contoh yang tadi saya ungkapkan, Jimbrana itu si Pak Winase diganti itu dari mana? Yang elementer mobil lah, karena sok rada yang eselon 2 kudu skala ini dia ganti dengan yang baru, ganti semua. Nah yang kayak gitu. Saya itu sebagai tambahan. Baik, adakah? Boleh sebelah sini dulu ya Pak ya. Mikrofonnya. Waktunya yang saya diberikan ini untuk mohon
didiskusikan oleh Pak Nandang sama Ibu Ani juga dari segi sosial dan segi pengamat secara kebijakan. Saya menarik dari pemaparan ini karena kebetulan pada hari ini saya termasuk di dalamnya. Biasanya mendongkrak IPM itu kan di ekonomi, kesehatan, pendidikan. Bagus-bagus sekali itu Pak Nandang, Ibu juga mengamati tentang itu. Anggaran dari pemerintah bagus, tapi Pak Nandang mengukur dalam anggaran tadi ada kabupaten, daerah-daerah yang anggarannya besar, tapi dongkrak IPM-nya lemah. Nah ini sumber daya manusia yang apa gitu? Yang perlu kita solusikan di sini adalah kembangkan pembicaraan adalah solusi. Uang ada, tapi kenapa tidak mendongkrak? Ini salah pemerintah, masyarakat bodoh, atau uang kurang begitu bermanfaat kalau menurut saya Imam Syafi'i itu. Ibu, tentang ada input, output, ada proses input dan income. Terima kasih Bu itu tentang itu, dan income itu biasanya ada di DPR Bu. Semakin tinggi gawe, semakin tinggi income. Nah, saya menarik tentang kajian ini. Untuk Ibu, apa sih sebenarnya yang harus kita selesaikan antara eksekutif dan legislatif untuk solusi? Saya minta solusinya supaya jadi catatan bagi saya nanti tentang itu, tentang apa yang Ibu bicarakan tadi. Karena dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan ini jadi masalah. Belum tentu bagus Pak Prabowo programnya dengan mengasih makan gratis. Ternyata kalau ini tidak dibarengi dengan manusia yang bagus, SDM yang bagus, amburadul nok jadi nok cacing calang nanti gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung boleh. Terima kasih Pak. Saya Kaswan dari Dinas Pendidikan Kota Banjar. Oh, Banjar Pak ya. Kota Banjar Pak. Terima kasih Pak Nandang, Ibu Ani. Tadi Banjar termasuk yang boros ya untuk peningkatannya. Memang kita sejak COVID ini Pak, sejak COVID ini anggaran yang kami dapati di Kota Banjar itu sangat drastis turunnya. Jadi kita malah nyaris hanya bisa untuk belanja rutin dan pegawai saja. Nah, sehingga kita bisa membangun seperti apa ya? Karena kan IPM itu tidak hanya dari sisi pendidikan, jadi dari sisi kesehatannya, kemudian daya belinya. Ketika uang tidak berputar di daerah, mana bisa masyarakat bisa mendongkrak untuk daya beli? Nah, jadi kalau uang itu hanya berputar misal di pusat, nah kita di daerah akhirnya apa sekarang? Pasar juga sepi, toko juga tepi, dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita akhirnya untuk mendongkrak IPM itu bisa segera itu. Jadi Bapak yang saya hormati, nah, kaitan dengan ini saya kira kita untuk meningkatnya adalah diantaranya mendongkrak anggaran daerah itu lebih tinggi. Kita ingin juga untuk meningkatkan PAD. Tapi dari seluruh kabupaten kota Jawa Barat masih yang sudah bisa memenuhi APBD-nya dari PAD-nya, kan cuma kita bisa melihat mana gitu. Apalagi kita misalkan kami di daerah Kota Banjar, dari sumber daya alamnya masih kurang. Mungkin kalau Tasik, Pangandaran, Ciamis kan luas ya sumber daya, tapi kami Banjar kan masih kecil. Nah, itu mungkin penyebabnya Pak sebenarnya. Kemudian dari rata-rata lama sekolah, rata-rata mas sekolah itu kita menghitungnya yang usia dari usia 25 ke atas. Sekarang ini yang PKBM paket A, B, C itu hanya yang diberikan DOP itu hanya yang usianya usia sekolah. Yang usia yang sudah bersekolah di atas itu kita tidak diberikan pembiayaan lagi. Sehingga kami juga untuk mendorong supaya masyarakat sekolah nih yang sudah dewasa
yang sudah SMP kemudian supaya naik juga paket C, nggak bisa karena susah itu karena harus biaya sendiri. Sedangkan yang masuk ke paket A, B, C itu rata-rata kan yang ekonominya yang rendah. Ekonominya yang rendah. Kalau tingkat ekonomi yang tinggi nggak masuk ke paket C. Sedangkan yang masuk ke paket A, B, C itu yang ekonominya yang rendah. Nah sekarang biaya untuk BOP untuk paket ABC yang usia di atas 25 tahun nggak ada lagi, sehingga untuk masuk itu sangat rendah. Itulah sehingga rata-rata masuk itu bisa rendah itu. Sehingga kami juga mengusulkan ke kementerian itu untuk paket ABC juga sama diberikan BOP. Karena apa? Karena yang masuk ke sana itu sebenarnya orang-orang yang ekonominya rendah, tapi kalau dibebaskan dia pasti masuk di dorong itu. Ya sekarang yang masuk ke itu cukup rendah karena memang harus bayar sendiri. Nah, mungkin pikiran dari pusat itu karena sudah dewasa 25 ya saya udah bisa cari uang sendiri kan. Tapi kan tingkat ekonominya meskipun dia sudah biaya usia, tingkat ekonominya kan masih rendah, sehingga untuk daripada ke sekolah mah ke kebutuhan keluarga kan begitu. Nah itu ya penyebabnya apa sebenarnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Ini ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy dari Kota Tasikmalaya. Yang pertama tadi saya sangat sepakat sekali, setuju bahwa kata Pak Nanang bahwa antara lain tadi bahwa kita itu harus memperbaiki perencanaan pembangunan, Pak. Dan juga kita jangan sampai boros. Sangat sepakat sekali. Karena apa? Makanya saya selalu diantaranya pada saat setiap SKPD itu menyusun perencanaan pembangunan, maka pada saat penyusunan RKA DPA itu harus betul-betul tepat sasaran, melihat kepada visi misi, tujuan, strategi dan seterusnya. Karena kan percuma kalaupun kita membuat kegiatan-kegiatan itu tapi tidak nyambung, bagaikan pohon kacang gitu kan. Jadi pada saat digibrig itu, kalau nyambung itu digibrig kuat ya. Jadi semua programnya nyambung, tetapi begitu digibrig-gibrig maruluk kacang, berarti itu program-program yang tidak tepat sasaran, dan itu yang boros itu ya. Oleh karena itu memang saya setuju juga di sini ya, kepemimpinan daripada para kepala SKPD itu harus juga betul-betul, jangan sampai mengandalkan kepada stafnya, kasihnya. Jadi ini betul nggak nyambung itu. Apalagi sekarang itu khususnya Kota Tasikmalaya, bahkan kecenderungan sama lah kabupaten kota yang lain, kita untuk tahun 2025 itu RPJP kita itu akan habis ya. Dan kita akan masuk kepada RPJP tahun 2025 sampai dengan 2045. Sebagai salah satu contoh Kota Tasik itu visi misinya itu yaitu religius, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Jadi memang ada irisan dengan yang dari pusat, titipan dari pusat, yaitu apa? Berkelanjutan. Di antaranya itu. Saya pikir setuju juga, jangan sampai pembangunan itu dari pusat dikasihkan kepada kota, tapi ternyata tidak diberikan bantuan DAK untuk pembangunan sekolah misalnya. Pembangunan di Kota Tasiknya nggak nyambung. Jadi harusnya di sananya ini membangun untuk gedung, harusnya di Kota Tasiknya berkelanjutannya misalnya sarana prasarananya, misalnya bangkunya atau komputer